Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, masih tentang ikatan kimia. Nah, tentunya harapan Bapak, anak-anak atau siswa-siswi sekalian tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketika di luar ataupun dari luar. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, dan ikatan kovalen kita sudah belajar tentang ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3. Nah, ada satu lagi jenis ikatan kovalen yang belum kita pelajari, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini agak sedikit unik dibanding ikatan kovalen-kovalen lainnya. Apa keunikannya, Pak? Ayo kita belajar. Nah, ikatan kovalen koordinasi, apa itu? Adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Ya, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berikatan. Nah, ini uniknya ikatan kovalen koordinasi. Jika kalau kovalen tunggal rangkap 2 rangkap 3, elektronnya berasal dari dua atom yang berikatan, maka ikatan kovalen koordinasi berbeda, yaitu berasal dari satu atom yang berikatan, gitu. Jadi uniknya di sini, yaitu penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berikatan. Contoh senyawanya adalah sulfur dioksida SO2, kemudian amonium klorida NH4Cl, kemudian HNO3 asam nitrat. Oke, lanjut ya. Nah, kita contohkan senyawanya adalah sulfur dioksida. Gimana kita membuat membuat struktur Lewisnya gitu, sehingga terbentuklah yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, gini. Pertama kita tentuin dulu ya konfigurasi elektronnya, di mana S punya nomor atom 16, sehingga sehingga konfigurasi elektron yang benar adalah 2, 8, 6. Kemudian oksigen punya nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektron yang tepat adalah 2, 6. Nah, dari oksigen dan sulfur ini dapat kita ketahui bahwa mereka sama-sama memiliki elektron valensi 6. Oke, selanjutnya S dan O. Jadi S punya elektron valensi 6. Oksigen juga punya elektron valensi 6. Oke. Nah, di dalam penyusunan struktur Lewis ada yang namanya atom pusat. Nah, atom pusat di sini adalah yang tengah gitu ya. Antara O dan S, mana yang lebih cocok, yang lebih memadai, yang lebih pantas untuk menjadi atom pusat? Nah, kalau dalam kasus contoh SO2 ini, yang pantas dan layak menjadi atom pusat adalah si S. Kenapa, Pak, si S? Kenapa enggak O? Oke, pertama, untuk atom pusat biasanya ditulis di awal rumus senyawanya. Nah, biasanya ya di awal rumus senyawanya, yaitu S di awal. Kemudian yang kedua, atom pusat biasanya atom itu memiliki ukuran lebih besar dari atom-atom lainnya. Nah, siswa-siswi bisa lihat bahwa si S punya nomor atom 16 dan O punya nomor atom 8. Dari hal tersebut bisa kita ketahui bahwa ukuran atom si S lebih besar dari ukuran atom si oksigen, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah atom pusat biasanya lebih elektropositif. Nah, itu mengenai sifat sistem periodik unsur yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita kita buat struktur Lewisnya ya, sehingga mencapai kestabilan memenuhi kaidah oktet. Nah, oksigen harus memenuhi kaidah oktet, yaitu 8 elektron valensi. Semuanya harus 8. Oksigen telah memenuhi ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang hijau 2, 7, 8. Kemudian oksigen yang sebelah kanan, yang elektron milik O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian elektron milik S disumbangkan tuh 7, 8. Jadi ada 8 juga.
Kemudian bagaimana si S, Pak? Kita cek, kita hitung. 1, 2, kita hitung punya si S dulu ya. Si S yang warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dalam koloman itu adalah area si S. Yang hitam itu. 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 elektron valensi si sulfur yang kita buat di struktur Lewis ini. Nah, ini adalah struktur Lewis yang salah karena untuk mencapai kestabilan harus memenuhi kaidah oktet ataupun duplet di mana elektron valensinya 2 ataupun 8. Ini oksigen sudah memenuhi, tapi sulfur belum memenuhi, maka belum tepat struktur Lewisnya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi yang tepat tuh seperti apa, Pak? Gampang. Nah, oksigen yang sebelah kanan, fokus ke yang sebelah kanan, punya elektron valensi 8 di situ ya. Nah, kita geserkan aja 2 elektron tersebut ke bawah. Nah, sehingga si sulfur memenuhi kaidah oktet, yaitu ada 8 elektron valensi. Bisa kita hitung. Dihitung dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai sini paham ya? Nah, maka setelah sama-sama 8 elektron valensi, maka terpenuhilah kaidah oktet tersebut dan mereka sama-sama mencapai kestabilan dan terbentuklah ikatan kovalen. Lantas, di mana ikatan kovalen koordinasinya, Pak? Oke, ini sudah benar. Oke, Bapak ubah ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk berikatan ya. Nah, perhatikan lagi, kita ubah. Nah, sama aja tadi. Nah, untuk mengidentifikasi ikatannya, kita hilangkan dulu garis bantu. Ya. Kita hilangkan juga elektron-elektron yang tidak berikatan. Elektron-elektron yang berikatan adalah elektron yang ada di tengah antara O dan S dan antara S dan O. Nah, maka selain itu namanya adalah elektron bebas. Nah, elektron bebas bisa kita hilangkan dulu. Nah, maka akan kelihatan ya ikatannya. Nah, ada terbentuk ikatan apa namanya ini? Ikatan rangkap 2 atau ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian terbentuk satu ikatan. Nah, satu ikatan ini jadi pertanyaan. Ikatan apa yang ada di sini? Apakah ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen koordinasi? Sebenarnya kita cek dulu. Nah, di O dan S itu adalah berasal dari 2 atom ya. Pasangan elektronnya berasal dari 2 atom. Sedangkan di S dan O yang sebelah kanan, elektronnya itu berasal dari 1 atom, yaitu dari si S. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, maka si O dan S ini adalah ikatan kovalen rangkap 2 dan S dan O adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berikatan. Nah, ini satu atom yang berikatan, yaitu di S dan O, di mana yang membuat S dan O berikatan adalah si S itu sendiri atau si elektron S gitu. Oke, sampai sini paham ya? Semoga dapat dipahami. Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke pembelajaran atau ke materi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, karena adanya perbedaan tadi secara struktur atau secara ikatan antara ion dan kovalen, maka tentunya ada perbedaan antara sifat senyawa ion dan sifat senyawa kovalen. Apa saja perbedaan antara mereka berdua? Oke, yang pertama, senyawa ion. Ion berwujud padat pada suhu ruang. Yang kedua, kristalnya keras tetapi rapuh. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, ion ini kan berbentuk padatan ya dan keras. Namun jika diberi tekanan ataupun pukulan, dia itu akan mudah pecah gitu. Itu maksud rapuh. Kemudian, ion itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kemudian selanjutnya, senyawa ion itu non volatil. Nah, tidak mudah menguap. Kenapa dia non volatil?
akibat dari titik didih dan titik lelehnya tinggi, sehingga senyawa ion itu bersifat non volatil gitu, tidak mudah menguap. Nah, titik didih dan titik leleh yang tinggi itu disebabkan karena ion positif dan ion negatif pada senyawa terikat sangat erat oleh gaya elektrostatik gitu, sehingga diperlukanlah suhu yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan ion tersebut gitu. Kemudian selanjutnya, senyawa ion jika dalam bentuk padatan itu tidak menghantarkan listrik gitu. Sedangkan ketika dalam bentuk lelehan dan larutan itu dapat menghantarkan listrik. Nah, senyawa ion itu umumnya mudah larut dalam pelarut air. Oke, selanjutnya senyawa kovalen. Nah, kalau senyawa kovalen itu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruang. Jadi ada macam-macam. Bisa padat, cair, bisa gas gitu. Berbeda sama ikatan ion ya. Kemudian berbanding terbalik dengan senyawa ion, senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah gitu. Nah, akibat titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, maka senyawa kovalen cenderung volatil atau mudah menguap. Nah, senyawa kovalen itu umumnya susah larut dalam pelarut air dan lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik gitu ya. Nah, itu perbedaan sifat antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan dipahami, dipelajari lagi, dicari lebih jauh ya. Nah, kita lanjut ke tugas. Oke, tugasnya hari ini adalah gambarkan struktur logis dari senyawa HNO3 asam nitrat ya. Kemudian tentukan jumlah dan jenis ikatannya. Nah, ini HNO3 adalah salah satu jenis senyawa yang berikatan kovalen koordinasi. Ada ikatan kovalennya, ada juga ikatan kovalen koordinasi. Silakan dikerjakan, dikumpulkan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dapat diserap. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.